Mbah Yai Anwar Mansur setiap kali diaturi untuk mengisi mau'idhah, itu yang disampaikan tidak pernah lepas dari dawuh ini. Al-ilmu bid-darsi qoma wartafa. Ilmu itu bisa berkembang dan juga bisa tetap terus ada karena adanya dars, karena dia selalu belajar, karena dia selalu mutolaah, karena dia selalu mau membaca. Nah ini yang seringkali kita lewatkan. Kadang-kadang kita karena merasa cukup dengan proses pembelajaran di sekolah, kita kalau sudah nyampe kamar, kita males untuk mutolaah sendiri. Padahal di sekolah itu kadang-kadang kita ngantuk. Nah ini teman-teman, nyun saya usah sedikit cerita ada. Jadi Kiai Aziz itu adalah salah satu alumni Lirboyo yang hebat dalam Bahthul Masail. Beliau itu di pesantren dulu itu abdin dalem, khodim yang mana kan karena khodim, ketika jam sekolah capek, beliau pas sekolah itu seringnya tidur. Mbak Yai Azizi. Tapi setelah pulang sekolah beliau mutolaah sendiri selama sekolah tidur. Jadi beliau balas setelah pulang sekolah, beliau mutolaah sendiri sampai subuh. Nah ini yang kita harus tiru. Jadi kalau semisal ketika waktu sekolah kita belum bisa, maka tolong sediakan waktu. Teman-teman luangkan waktu untuk mutolaah sendiri di kamar. Saya di Malang ditanyai oleh santri. Dia tanya begini, mohon maaf Mbak Sela, saya itu seringkali kalau mendengarkan ceramah kan kita suruh meniru orang-orang yang sudah sukses. Nah ini saya ada di pesantren, orangnya dulu di pesantren males, tapi sekarang dia sukses. Boleh nggak kita tiru? Jadi di pondok males, tapi ternyata sekarang dia sukses. Boleh nggak kita tiru yang demikian? Kenapa kalau ada ceramah-ceramah atau ada motivasi-motivasi selalu suruh niru orang yang sregep, orang yang rajin, orang yang rekoso, karena pasti dia akan sukses. Nah ini ada loh contohnya, orangnya males tapi ternyata di rumahnya sukses. Boleh gak kita tiru? Ini menarik sekali pertanyaannya. Ada orang males tapi di rumah sukses. Lalu saya jawab pertanyaannya dengan logika saja dulu waktu itu. Kalau semisal teman-teman lihat ada orang kebut-kebutan di jalan ugal-ugalan, nyampe tujuan selamat, kira-kira mau niru nggak? Ugal-ugalan tapi nyampe tujuan selamat, kira-kira mau ditiru nggak? Enggak, karena belum tentu nanti kita juga akan sama selamatnya. Bahkan ternyata ini didukung dengan cerita dari Abah Kaulo. Abah Kaulo itu cerita bahwa santri dulu di Lirboyo, dawuh Abah, itu malah justru pingin terkenal itu nakalnya. Beliau cerita, yang beliau ceritakan ini valid karena yang menceritakan itu orangnya sendiri, Yai Fuad Hashim Buntat. Dawuh Abah, Yai Fuad niku cerita bahwa waktu dulu santri nakal itu kalau nonton bioskop, akhirnya karena pingin terkenal nakalnya, beliau itu nonton bioskop, tapi nyampe bioskop nggak nonton mutolaah. Ini beneran diceritakan sendiri. Jadi kalau ke tenar sregepnya ini kok nggak keren, tenarnya itu tenar nakal, tapi ternyata nyampe rumah hebat. Ini yang perlu kita contoh teman-teman, bahwa kadang kita tuh lihatnya luarnya saja, tapi kita nggak lihat perjuangannya. Jangan-jangan luarnya memang covernya beliau ingin terkenal, males, tapi di waktu kita tidur beliau mutolaah. Kita nggak ngerti mutolaahnya. Seperti tadi ceritanya. Dan dawuh Abah itu nggak satu dua yang demikian. Di Lirboyo dulu banyak
sananya mutalaah, di sananya ngaji. Sehingga cerita-ceritanya saya dulu di pondok nakal, tapi di rumah jadi kiai. Wah, ini nggak bisa kita tiru nakalnya doang, karena nakalnya beliau covernya doang, luarnya doang nakal, isinya ternyata tetap ngaji. Nah teman-teman harus begitu. Kalau mau niru orang, niru perjuangannya. Kalau ada orang yang kelihatannya kok tidak sesuai dengan pencapaiannya, mungkin teman-teman belum tahu di balik itu beliau juga pasti tetap berjuang.